Tentu sikap seorang muslim terhadap qada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho. Sikap ridho terhadap qada ini memberikan kebaikan. Sebaliknya, kita dilarang membenci qada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, terutama nikmat iman dan Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, menjalankan apa yang diwajibkannya dan menjauhi apa yang dicegahnya. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita dan telah memakan korban yang begitu banyak. Kita sebagai orang yang beriman tentu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepadanya meskipun di tengah-tengah kondisi yang bagi sebagian orang mungkin sangat menakutkan. Dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kaum muslim tentu penting untuk memperhatikan petunjuk syariah. Selain juga memperhatikan apa arahan dari para ahli, para pakar yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca. Bagi orang yang beriman, tentu petunjuk syariah pun harusnya menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, petunjuk syariah ini, baik yang bersifat i'tiqadi, yang bersifat keyakinan, maupun yang sifatnya amaliyah praktis. Yang bersifat i'tiqadi ataupun keyakinan diantaranya adalah yang pertama, kita harus ridho terhadap qada. Wabah COVID-19 ini merupakan musibah. Musibah merupakan bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sikap seorang muslim terhadap qada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho. Sikap ridho terhadap qada ini memberikan kebaikan. Sebaliknya, kita dilarang membenci qada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka ia akan mengujinya. Faman radiya falahur ridho, waman sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, untuk dia keridhoan itu, dan siapa yang benci, untuk dia kebencian itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini menandaskan kepada kita adanya balasan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak menerima qada merupakan indikasi yang tegas. Indikasi yang tegas bagi kita untuk tidak benci terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya apa yang sedang kita hadapi semua, yakni pandemi COVID-19 ini. Iwan fillah rahimakumullah. Bahkan Imam Al-Qarafi pernah mengatakan bahwa as-sakhtu bil qada haramun. Tidak suka atau benci terhadap qada Allah
merupakan perkara yang diharamkan. Ini secara ijma. Kemudian yang kedua, kita pun selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu harus sabar, banyak berdoa, berzikir dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai qada, musibah itu tak terhindarkan sehingga bagaimanapun harus dihadapi. Untuk itu, sikap sabar harus dipupuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang akan menguji hambanya dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi musibah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita agar istirja, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita mendengar kabar duka atau ketika kita ditimpa musibah, biasanya secara refleks kita mengucapkan, lisan kita berujar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapan ini harusnya dipahami dengan mendalam, bukan hanya ucapan refleks, bukan hanya ungkapan biasa, tetapi ini adalah satu sikap seorang mukmin, seorang muslim mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kami semua itu lillahi, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua akan kembali kepadanya. Yang namanya milik, yang namanya sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain, tentu harus ridho kalau milik itu misalkan diapa-apain oleh pemiliknya. Bahkan ketika diambil oleh pemiliknya, harus ridho, harus rela. Nah, maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba kita, menguji kita, termasuk dalam hal ini dengan pandemi COVID-19, kita pun harus ridho, harus rela terhadap ujian tersebut. Kemudian dalam kondisi itu hendaknya juga kita banyak berzikir. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir tatmainnul qulub akan membuat hati kita itu tenang, tidak gundah gulana, tidak gelisah. Meskipun mungkin tiap hari kita disuguhi dengan kabar-kabar yang tidak mengenakan, dengan kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Namun kalau itu semua dibarengi dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala secara proporsional, insya Allah apa yang kita dengar, apa yang menimpa kita bahkan sekalipun akan dihadapi dengan ketenangan. Iwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya kita pun dituntut untuk semakin dekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sholat, sedekah, tilawah Al-Quran, ataupun sholat sunnah dan takarrub yang lainnya. Ini semua yang akan membuat diri kita semakin tenang, semakin tentram, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, secara amaliyah praktis kita. Kalau tadi secara i'tiqadi, keyakinan, apa yang harus menjadi keyakinan kita. Maka yang berikutnya adalah yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya praktis, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu adalah kita harus berikhtiar ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, yang memadorotkan, tentu kita tidak pasrah begitu saja. Tetapi kita harus berusaha, berikhtiar, menghindar ya seoptimal mungkin dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berobat. Artinya harus ada ikhtiar agar penyakit termasuk wabah segera hilang. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, ya, janganlah kalian mencampur adukan, mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat, katanya. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iwan fillah rahimakumullah, berkenaan dengan COVID-19, menurut para ahli, para pakar, kita mendasarkannya ya merujuk kepada para ahli, para pakar. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan panduan kepada kita. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya untuk urusan-urusan yang memang memerlukan kepakaran, memerlukan pendapat para ahli, maka kita pun selaku orang yang beriman tentu harus mendengar, harus patuh, harus menjadikan sebagai rujukan ya apa yang telah diteliti, apa yang telah ditelaah oleh para pakar, termasuk di dalamnya adalah berkenaan dengan COVID-19 ini. Menurut para ahli,
bahwa COVID-19 ini bisa menular melalui droplet air liur yang keluar ketika berbicara, bersin, dan sebagainya. Karena itu, untuk mencegah penularan ataupun tertular, hendaknya ada jarak ketika berinteraksi. Yang menurut para ahli disarankan 1-2 meter. Kemudian tidak melakukan kontak fisik, baik salaman, berpelukan, dan sebagainya. Protokol seperti itu biasa kita sebut sekarang dengan physical distancing atau social distancing. Nah, sebetulnya apa yang disarankan oleh para ahli, para pakar dalam menghadapi COVID-19 ini, kalau kita mau kemudian merujuk kepada pedoman secara global adalah sebagaimana juga pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, firro minal majzumi, firoroka minal asad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah, larilah dari penyakit kusta, ya penyakit kusta. Kala itu sebagai wabah penyakit yang menular, bisa tertular, ya. Maka kata Rasulullah, larilah kalian dari penyakit kusta atau jauhilah penyakit kusta itu sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi kalau di hadapan kita ada singa, maka tentu kita sebagai manusia normal akan lari, akan mencari cara bagaimana bisa lolos dari kejaran singa tersebut. Nah, demikian pula berkenaan dengan penyakit menular, termasuk di dalamnya adalah COVID-19 ini, maka hal yang sama harusnya dilakukan. Lari, menjauh, mencari cara bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya penyakit tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian terkait dengan COVID-19, droplet air liur itu bisa menempel pada media atau tangan yang menyentuh mulut atau cairan hidung, lalu menyentuh suatu media. Virus COVID-19 ini bisa menempel dan bertahan di berbagai media itu, berupa kayu, besi, kertas, logam, dan sebagainya. Nah, maka jika tangan seseorang menyentuh media yang ada virus COVID-19 ini, lalu menyentuh muka, mulut, hidung, atau mata, hal itu bisa membuat tertular. Nah, ini berdasarkan apa yang telah diteliti, telah ditelaah oleh para ahli. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, maka penting kiranya bagi kita untuk bisa memperhatikan hal-hal tersebut supaya kita pun bisa terhindar dari mara bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tuntunan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengar adanya wabah ta'un di suatu wilayah, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Sebaliknya, jika wabah tersebut ada di suatu wilayah dan engkau ada pada wilayah tersebut, maka jangan keluar dari wilayah tersebut. Nah, kalau kita telaah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kala itu menyikapi wabah taun, maka ini seperti apa yang kita kenal dalam istilah sekarang dengan istilah lockdown, ya. Jadi mengunci suatu wilayah di mana di wilayah tersebut ada penyakit yang menular, termasuk di dalamnya adalah COVID-19, maka panduannya adalah jangan sekali-kali mendekat ke wilayah tersebut. Dan orang yang ada pada wilayah tersebut pun jangan sekali-kali keluar dari wilayah tersebut. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, ini menjadi ikhtiar yang didasarkan pada qadar atau karakteristik virus, ya, COVID-19 yang ada sekarang. Juga kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan wabah. Maka jika itu keluar dari sikap orang yang beriman, artinya orang yang beriman melaksanakan itu semata-mata karena juga merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita pun berusaha untuk menghindari, ya, wabah COVID-19 itu, maka kita pun insya Allah kalau itu didasari oleh keimanan kepada Allah, semata-mata ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi adanya wabah penyakit yang berbahaya, maka apa yang kita lakukan, entah itu dengan memakai masker, kemudian social distancing, rajin mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas,
dan sebagainya, hal-hal yang memang dianjurkan oleh para ahli, maka insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian, ketika ikhtiar sudah kita lakukan secara maksimal, kemudian kita pun yakin akan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menjalaninya. Namun qadarullah misalkan akhirnya kita pun terkena ya tertular oleh COVID-19 itu, bahkan bisa jadi kemudian kita akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan juga berkecil hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan untuk orang yang memiliki sikap bersabar ketika menghadapi qada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah, kemudian dia pun ridho atas ketentuan itu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuatu seperti itu menimpa diri seseorang, ya, artinya dia mendapati apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, dia bersabar, dia ridho atas ketetapan tersebut, maka tidak ada pahala bagi dia kecuali pahala syahid fil akhirah. Insya Allah tercatat sebagai orang yang mati syahid akhirah. Artinya tercatat sebagai orang yang insya Allah memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan fillah rahimakumullah, ini beberapa sikap yang harusnya dijalani oleh orang yang beriman. Yang pertama secara i'tiqadi, dia ridho, dia rela terhadap qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabar menghadapinya, terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga dibarengi dengan ikhtiar yang optimal, yang maksimal dalam menjalani kehidupannya supaya dia terhindar dari wabah yang sedang ada di tengah-tengah kita saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, selain kita pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang ridho terhadap qadanya, sabar terhadap apa yang menimpanya, juga ketika pun dia akhirnya kemudian terkena oleh COVID-19 bahkan sampai meninggal, maka insya Allah akan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.